Selamat pagi Sobat ICC, senang sekali bisa berjumpa dengan Sobat ICC sekalian di dalam Devotion ICC. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar dari 1 Korintus 13. Saudara boleh membuka Alkitab saudara, dan sambil saudara buka, saya akan menceritakan sedikit mengenai sejarah dari kota Korintus dan juga kondisi jemaat di sana saat Paulus melayani. Jadi, kota Korintus ini adalah pusat pemerintahan dari Romawi pada saat itu. Paulus masuk ke kota itu pada tahun 52 Masehi, dan dia di sana menginjili, membangun jemaat sambil berjualan tenda. Nah, saudara, kota Korintus sebagai pusat pemerintahan itu juga menjadi pusat perdagangan dan juga pusat pendidikan. Sehingga jemaat di sana memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Karena tingkat pendidikan yang tinggi, mereka juga di sana memiliki karunia-karunia yang luar biasa juga, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Jemaat di sana bertumbuh dengan pesat dan bukan tanpa masalah. Masalah justru muncul di tengah-tengah jemaat sendiri. Kenapa? Karena mereka dapat mentafsirkan Alkitab dengan berbagai macam metode, berbagai macam cara, dan berbagai macam pemikiran, sehingga menghasilkan teologi yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi di antara mereka saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Mereka saling sesatkan gitu. Jadi dibilang teologi yang ini sesat, teologi yang ini sesat, teologi saya yang benar. Nah, itu yang terjadi. Sehingga Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 13. Yuk, kita lihat di dalam Alkitab saudara. Saya akan ajak saudara untuk melihat secara brief dari ayat yang pertama sampai yang ke-13 secara garis besar. Ayat 1 sampai 3. Nah, di situ berbicara mengenai keunggulan kasih. Ayat 4 sampai 7 berbicara mengenai karakteristik kasih. Ayat yang ke-8 berbicara mengenai kekekalan kasih. Dan ayat yang ke-9 sampai ke-12 berbicara mengenai kesempurnaan kasih. Dan yang ke-13 berbicara mengenai kebesaran kasih. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat lebih detail lagi di dalam ayat yang ke-9 sampai 12. Kita fokus di situ. Nah, di situ berbicara mengenai ayat yang ke-9 sampai 12, kesempurnaan kasih. Mari saudara kita lihat ayat yang ke-9. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Saudara, Rasul Paulus, dia adalah orang yang berpendidikan tinggi. Dia memberitakan Injil di banyak kota. Dia mendirikan banyak gereja. Bahkan, dia menulis 2/3 dari isi perjanjian baru. Wow! Kita bisa lihat betapa hebatnya Paulus. Tapi kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-9 ini, Paulus memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Ia dapat menyadari betapa pengetahuan kita sebagai manusia tidaklah lengkap, dan nubuat yang kita katakan juga tidak sempurna. Kita lanjut ke ayat 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan, dalam setiap tulisan Paulus ada satu ciri khas, yaitu gaya tulisannya yang retorika atau berisi dengan kata-kata yang indah. Kata-kata yang indah, terstruktur dengan rapi. Nah, itu ciri kalau Paulus adalah orang yang berpendidikan tinggi. Namun terkadang sulit kita pahami. Betul ya, saudara? Nah, seperti di ayat yang ke-10 ini juga. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Dikatakan yang sempurna
Nah, yang sempurna itu dalam bahasa Yunaninya to teleion. To teleion itu adalah kata sifat atau adjektiva. Nah, kata sifat itu menerangkan kata benda. Nah, tetapi tidak dituliskan di dalam ayat ini kata bendanya apa. Lalu bagaimana kita tahu apa yang sempurna itu? Saya kasih contoh, misalkan, wah, penampilannya sangat sempurna gitu kan. Nah, kata sempurna menjelaskan tentang penampilan gitu kan. Nah, di sini tidak dituliskan apa kata benda yang dijelaskan oleh kata sempurna ini atau totalion. Nah, kalau kita melihat di pasal ini 1 Korintus 13, ini bicara tentang kasih. Nah, sehingga berarti Rasul Paulus menjelaskan tentang kasih. Kasih apa? Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu apa? Kasih yang sempurna itu adalah kasih yang dari Allah Bapa sendiri. Agape. Itu adalah kasih yang sempurna, kasih yang agape. Agape. Sehingga, tetapi jika yang sempurna tiba, kasih yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Apa itu yang tidak sempurna, saudara? Yang tidak sempurna itu tadi ada di ayat 9. Pengetahuan kita yang tidak lengkap dan nubuat kita yang tidak sempurna. Itu adalah yang tidak sempurna. Sehingga lengkapnya, tetapi jika kasih Allah yang sempurna tiba, maka pengetahuan kita yang tidak sempurna, nubuat kita yang tidak sempurna, itu akan lenyap. Oke, saudara, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke ayat 11. Paulus katakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, di sini Paulus ada mengatakan ada 3 macam sifat kanak-kanak, yaitu sifat kanak-kanak dalam berkata-kata, dalam merasa, dan dalam berpikir. Nah, sekarang saya ajak saudara untuk mengingat, atau kalau yang belum punya anak, membayangkan. Oke, ketika anak saudara gitu masih bayi dan saudara mau melakukan perjalanan keluar kota dengan mengendarai mobil, ketika bayi saudara, anak saudara lapar, yang masih bayi itu, maka dia akan bagaimana? Dia akan menangis, betul kan saudara? Dia akan menangis dan harus dikasih makan ASI saat itu juga gitu. Nah, kemudian ketika anak saudara sudah mulai beranjak besar sedikit gitu, dia sudah mulai bisa bicara, saudara pergi lagi keluar kota, katakanlah kita ke Jakarta. Nah, di tengah perjalanan dia lapar, apa yang dia lakukan? Dia akan menangis, minta makan. Mungkin tidak menangis, dia akan minta makan, dan dia minta saat itu juga harus makan karena sudah lapar. Dia akan merengek-rengek terus. Kemudian ketika anak saudara sudah lebih besar sedikit, saudara pergi melalui perjalanan yang sama ke Jakarta, katakan, apa yang akan dilakukan ketika dia lapar? Dia akan bisa menunggu, saudara. Oh, nanti ketika kita sampai rest area, Pak, aku lapar. Ma, aku lapar. Nanti pas kita tiba di rest area, kita makan yuk. Nah, dia sudah mulai bisa menunggu gitu. Nah, itulah saudara, anak-anak. Ketika dia beranjak dewasa, dia akan mulai bisa mengendalikan dirinya. Nah, saya kasih contoh kasus. Jika kita di gereja, ketika kita di gereja, kita mungkin bertemu dengan teman sepelayanan, atau mungkin saudara leaders dan saudara bertemu dengan orang members di bawah kepemimpinan saudara, atau juga mungkin di rumah dengan anak saudara, atau bahkan dengan orang tua, ya. Kadang orang di sekitar kita melakukan sesuatu hal yang kita pikir, ya, seharusnya tidak dilakukan, gitu. Lalu, yang menurut hemat kita tidak dilakukan, gitu, tidak boleh dilakukan. Lalu apa yang akan kita lakukan, saudara? Apakah kita akan langsung menegur, datang menegur, mungkin menasehati, atau bahkan memarahi, gitu kan? Atau
kita mau tanya, kenapa kamu melakukan itu? Gitu. Kita mau melihat perspektif dia, kita bertanya, kita mau menempatkan diri kita di dalam diri dia sehingga kita bisa memahami dia gitu. Nah, ketika kita menjadi dewasa, saya percaya kita tidak akan langsung serta-merta memarahi, membentak, tapi kita akan bertanya, kita akan mencoba memahami dia. Nah, itu adalah orang yang dewasa. Jadi, saya kutip dari satu artikel ya, di sini, anak-anak versus dewasa. Anak-anak berkata sesuka hati, pendek berpikir, memikirkan dirinya sendiri. Sedangkan orang yang dewasa bertanggung jawab, mengendalikan diri, membedakan baik dan buruk, dan tahu bagaimana merespon keduanya, memiliki tenggang rasa, dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Nah, sehingga saudara, untuk kita menjadi dewasa, kita harus memiliki kasih agape, kasih Allah di dalam hati kita. Tapi, bagaimana saudara kita bisa mengerti kasih Allah? Karena kita manusia, kita terbatas, kita tidak sempurna. Sedangkan Allah sempurna. Dia memiliki kasih yang sempurna, kasih agape. Sedangkan kita terbatas. Lalu bagaimana kita yang terbatas ini bisa mengerti kasih Allah yang begitu sempurna? Nah, kita lihat ayat yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Lagi-lagi saudara, ini tulisan Paulus yang retorika, dengan kata-kata yang indah. Namun ya kita sulit mengerti gitu kan. Nah, saya akan coba jelaskan untuk saudara. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Nanti kita akan melihat muka dengan muka. Saudara teringat dengan apa? Ya, ini adalah bicara tentang perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus nanti gitu. Kita akan berjumpa muka dengan Tuhan. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Maksudnya apa? Cermin, gambaran yang samar-samar. Berjumpa muka dengan Tuhan gitu. Nah, cermin ini berarti maksudnya adalah Alkitab, saudara. Alkitab, saudara. Alkitab yang kita pegang, kita baca sekarang, itu adalah gambaran, pernyataan diri dari Allah itu sendiri. Dari Tuhan, dia menyatakan dirinya kepada manusia di dalam Alkitab yang sudah baca. Sehingga ketika kita mau untuk memahami, jika kita ingin dapat memahami kasih Allah yang sempurna, kita harus membaca Alkitab kita, saudara. Kita harus mengenal Tuhan kita, sehingga kita bisa mengenal, kita bisa mengerti kasih-Nya yang sempurna itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin Alkitab suatu gambaran yang samar-samar. Betul, kita hanya bisa mentafsir Alkitab. Banyak tafsiran yang berbeda-beda. Itu berarti kita tidak bisa menafsirkan secara sempurna. Kita tidak bisa mengerti secara sempurna. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Pada akhirnya nanti kita akan bertemu dengan Tuhan, dan kita akan mengerti secara keseluruhan, secara lengkap apa itu kasih agape. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Jadi nanti kita akan mengenal kasih Allah yang sempurna itu, seperti Allah mengasihi kita. Gitu, saudara. Jadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan keluarga, kita harus memiliki kasih agape. Bagaimana kita bisa memiliki kasih agape, kasih yang sempurna? Kita harus mau belajar, kita harus mau membaca Alkitab kita, saudara. Alkitab kita itu adalah tuntunan supaya kita bisa mengerti kasih Allah bagi manusia, kasih Allah yang sempurna bagi diri kita.
Sehingga ketika kita dapat memahami kasih agape itu, dan kita masukkan ke dalam hati kita, dan kita bawa, kita pakai dalam hubungan kita bersama dengan saudara-saudara kita, maka kita akan dapat mengerti kasih Allah di dalam kehidupan kita dan juga sesama. Jadi berapa sering kita, saudara, ketika kita kesal, ketika kita ingin marah, mungkin sama anak kita, mungkin sama orang tua kita, sama pasangan kita. Namun jika kita memiliki kasih agape, kasih itu akan masuk ke dalam diri kita, dan itu akan membuka perspektif kita seperti Allah melihat orang itu gitu. Sehingga kita dapat berlaku, kita dapat bertindak tepat sebagaimana apa yang Tuhan mau. Jika kita harus marah, kita marah dengan kasih. Sehingga apa yang kita lakukan mencerminkan kasih Allah di dunia ini. Sehingga orang-orang yang berjumpa dengan kita dapat mengenal kasih Allah itu sendiri. Oke, saudara, cukup sekian dari saya. Sekarang kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk kami dapat mengenal kasih-Mu Tuhan lebih lagi hari demi hari Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat tekun Tuhan. Berikan kepada kami hati Tuhan yang rindu akan firman-Mu Tuhan, yang ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Roh Kudus yang menuntun setiap dari kami Tuhan masuk ke dalam pengenalan akan pribadi Tuhan lebih lagi, akan kasih Tuhan yang begitu besar, yang sempurna lebih lagi di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh membawa kasih itu di dalam hati kami, dan di dalam setiap relationship, di dalam setiap hubungan kami Tuhan, kami boleh memancarkan kasih Allah, sehingga semakin banyak orang yang boleh mengenal Engkau Tuhan Yesus. Semakin banyak orang yang boleh mengenal kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami menjadi murid-murid-Mu yang setia, yang penuh dengan kasih yang sempurna. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke saudara, sampai di sini devotion hari ini. Kita ketemu lagi dalam devotion minggu depan.